Bersedekah. Bersedekah itu adalah perintah Allah. Bersedekah ini adalah satu ibadah yang mestinya karena Allah. Tapi dia mengharapkan bukan pahala dari Allah. Dia mengharapkan dengan sedekah itu adalah pujian dari manusia. Nah ini syirik yang khafi. Lain kalau kita memberi orang kaya. Kita menghambur-hamburkan uang, memberikan duit ke situ kamar, tapi yang kita beri ini orang-orang kaya. Orang-orang sugih kita beri dengan harapan bahwa kita dianggap orang sebagai orang sosial. Itu qadariyah ngarannya. Kenapa? Memberi orang kaya itu kada sedekah. Memberi orang kaya bukan sedekah. Kalau kita memberi orang-orang fakir miskin, nah supaya kita dipuji orang, ini adalah riya, karena itu sedekah. Maka ini bagian kedua dari kitab terjemah Syarhul Ainiyah. Riya dan perbuatan keji. Wa minar riya'i fa innahu syirkul khafi wa minat tafahhushi syimatul abdid da'i. Artinya jauhilah riya karena dia adalah syirik yang tersembunyi. Juga perbuatan keji, perilaku orang yang suka mengaku sebagai abdi, sebagai hamba Allah. Sepakat para ulama mengambil daripada hadis-hadis Rasulullah bahwasanya riya adalah termasuk daripada dosa yang besar, kabair. Artinya perbuatan riya itu dosa besar, tidak akan bisa hilang hanya dengan sembahyang, kada bisa hilang dengan berwudu, kada bisa hilang dengan perbuatan baik lainnya, kecuali dengan tobat yang khusus untuk riya. Hadis Rasulullah mengatakan yang maksudnya, ujar Nabi kita, sembahyang 5 waktu itu adalah menghapuskan dosa selama dijauhi dosa-dosa yang besar. Nah, riya ini termasuk dosa yang besar. Artinya kalau kita hanya sembahyang 5 waktu, maka riya itu kada tergolong dosa yang terhapus dengan sembahyang 5 waktu. Mesti ada tobat yang khusus untuk perbuatan riya ini. Riya adalah usaha untuk memperoleh kedudukan melalui ibadah. Riya adalah usaha untuk memperoleh kedudukan melalui ibadah. Jadi riya ini artinya menjual ibadah kepada makhluk Allah untuk mencapai satu tujuan yang dimaksud. Barang siapa menunjukkan ibadahnya kepada selain Allah, maka dia telah berbuat riya dan memperuluk-uluk Allah Ta'ala. Qatadah radhiyallahu anhu berkata, jika seseorang hamba berbuat riya, maka Allah Ta'ala berkata, lihatlah hambaku bagaimana dia memperuluk-uluk diriku. Makanya hukumnya termasuk dosa besar. Jadi kalau kita ingin memperoleh kedudukan di sisi manusia, tapi dengan tidak melakukan ibadah, itu ngarannya kada riya. Bukan riya. Yang riya ini adalah menunjukkan ibadah tapi dengan tujuan
duniawi. Nah ini ngarannya riya. Kalau kita umpamanya berpakaian yang bagus, berpakaian yang larang dengan tujuan supaya aku dikatakan orang sebagai orang sugih, itu kada riya ngarannya. Kenapa? Karena itu kada ibadah. Kada ibadah. Tapi kalau inya memakai satu pakaian, contohnya memakai surban, memakai bulang, itu ibadah. Dengan tujuan agar aku bisa dipercaya orang, dengan tujuan aku bisa dihargai oleh orang, nah ini ngarannya adalah riya. Karena itu ibadah. Berbulang, memakai surban itu sunnah daripada Rasul. Jadi aku berbulang, aku pakai bulang, aku pakai surban supaya aku dipercaya orang. Nah ini adalah riya. Tapi kalau ingin pakai aku sepatu, bejas, berdasi supaya kelihatan munafik, aku dipercaya orang, itu kada riya. Karena itu kada ibadah. Kada ibadah. Barang siapa menunjukkan ibadahnya kepada selain Allah, maka dia telah berbuat riya dan memperuluk-uluk Allah Ta'ala. Qatadah radhiyallahu anhu berkata, jika seseorang hamba berbuat riya, maka Allah Ta'ala berkata, lihatlah hambaku bagaimana dia memperuluk-uluk diriku. Jadi oleh Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa riya ini ada 4 macam tingkatannya. Yang keempat-empatnya itu adalah berlainan hukum dan kedudukannya. Ada orang yang melakukan ibadah, tujuannya sedikit pun tidak ada pahala. Artinya apa? Ia melakukan ibadah itu bukan karena pahala, tapi dia melakukan ibadah itu semata-mata karena makhluk. Artinya, andai kata kadada makhluk, ini kada beribadah. Andai kata kadada makhluk, ini kada beribadah. Andai kata kada mengharap pujian orang, andai kata kada mengharap penghargaan orang, ini kada beribadah. Jadi tujuannya beribadah itu murni untuk mencari, mengharap penghargaan orang atau pemberian orang. Nah ini satu derajat riya yang paling berat. Ini sembahyang karena ada orang. Jangan hanya kada ada orangnya kada sembahyang. Nah artinya apa? Sembahyang itu murni semata-mata karena ada orang. Ini bersedekah. Berhubung ada orang, ini bersedekah. Jakanya orang kada ada, ini kada bersedekah. Nah jadi sedekahnya itu murni kada mengharapkan pahala. Nah ini tingkatan riya yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi sudah peraih itu. Dosanya dosa besar dan kada dihargai apa-apa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang ini sebagian besarnya tujuannya adalah mencari penghargaan. Sebagian besarnya tujuannya mencari pujian. Sebagian besarnya tujuannya untuk dikasihani orang. Tapi ada juga sedikit untuk pahala. Ia mengharapkan pahala ada, mengharapkan pujian manusia ada. Cuma nang mengharapkan pahalanya sedikit benar persinnya. Andai kata tersendiri nang mengharap pahala ini kada terperbuat, ini kada tergawi perbuatan itu. Nah ini pun termasuk juga riya. Sama aja dosanya besar dan ini pun kada dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikitannya tujuan untuk pahala itu ada selalu persenannya 75%
yang diharapkannya adalah keuntungan dari makhluk. Yang ketiga, derajat riya itu adalah sama-sama. Ini mengharapkan dari makhluk ini 50%, mengharapkan pahala 50%. Cuma andai kata bersendiri, ada tagawi juga. Harapannya ini dua. Makhluk menghargai, pahala dapat. 50-50, lalu jadi satu perbuatan. Ini bersedekah, atau ini sembahyang, atau ini membaca Quran. Harapannya ini adalah supaya dipuji orang, ada. Supaya dapat pahala, ada. Banyaknya sama harapan itu. Nah ini pun termasuk adalah riya dan perai juga. Insya Allah kada akan berguna, kada akan berfaedah. Yang keempat, tujuannya beribadah itu adalah pahala dari Allah. Makhluk ini hanya menggairahkan, hanya menambah semangat. Tapi andai kata ada makhluk, tetap digawinya, cuma kurang bersemangat. Misalnya sembahyang. Kalau sembahyang di tengah orang, semangat rajin, khusyuk. Jadi kalau sembahyang sorangan di rumah, menguliat sembahyang. Tapi sembahyang aja juga, tagawi aja cuma menguliat. Kalau di tengah orang, luar biasa rajinnya. Artinya apa? Ini karena Allah, pahala. Cuma orang manusia ini menggairahkan, maulahnya semangat. Nah, nang macam ini diberi Tuhan aja pahala, cuma kada berlipat ganda pahala. Kurang pahala. Sembahyang tarawih. Kalau sembahyang di masjid, sembahyang di langgar, bergairah aja. Tapi kalau surangan di rumah, 4 rakaat bunjur dulu, urut batis, karena sambung pulang. Kalau di rumah surangan kada ada orang meliati. Kalau di langgar, rajin, bersemangat. Nah ini ibadahnya ada bercampur dengan riya. Cuma ini kada menggugurkan pahala, tapi menggugurkan lipat ganda pahala, menggugurkan kelipat gandaan pahala. Jadi 4 macam derajat riya tadi, 3 nang berbahaya, 1 nang bisa selamat. Adakah penghinaan yang lebih besar daripada tindakan seseorang yang menjadikan ketaatannya sebagai jalan untuk memperoleh perhatian dari sesama makhluk yang lemah, yang tidak mampu mencegah kemudaratan akan menimpanya dan tidak pula kuasa mendatangkan sesuatu manfaat yang ia dambakan. Ini orang yang riya tadi. Ini riya kepada makhluk, padahal jelas makhluk itu kada akan bisa memberi manfaat apapun kepada dirinya atau menolak kemudaratan apapun daripada. Ini orang nang inya harapkan. Ini inya orang yang harapkan memujinya, memberinya, menghargainya. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut riya sebagai syirik yang paling kecil, syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Daripada halusnya riya ini, kadang-kadang kita berpuluh-puluh tahun kita beribadah hanya tahu bahwa ibadah yang kita laksanakan selama ini adalah riya. Nanti disebutkan dalam manaqib salah seorang aulia, Sayyidin ini sudah 20 tahun sembahyang di saf pertama. 20 tahun sudah sembahyang selalu di saf pertama. Suatu hari Sayyidin terlambat sehingga masbuk. Lalu Sayyidin asa malu
lalu timbul rasa malu. Biasa sembahyang di saf awal, hari ini terlambat lalu masbuk di saf belakang, lalu sini merasa malu. Hanya sadar bahwa berarti di sini aku selama 20 tahun di saf pertama itu aku ria. Berarti aku ria. Buktinya aku kenapa hari ini aku merasa malu sembahyang di belakang. Jakanya aku kada ria yang 20 tahun itu, kada malu aku hari ini. Jadi syiriknya ria ini adalah syirik yang kecil, yang tersembunyi. Jauhilah karena dia adalah syirik yang tersembunyi. Bagaimana ria tidak syirik, tidak menjadi syirik, sedangkan dia sujud, rukuk, dan bersedekah bukan karena Allah. Oleh karena itu Allah Ta'ala mewahyukan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berharga. Sujud itu adalah ibadah yang mestinya kepada Allah. Tapi inya sujud ini harapannya supaya dihargai orang, supaya dipuji oleh orang bahwa dia sebagai orang yang ahli sujud. Ini artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah, bersedekah itu adalah perintah Allah. Bersedekah ini adalah satu ibadah yang mestinya karena Allah. Tapi dia mengharapkan bukan pahala dari Allah. Dia mengharapkan dengan sedekah itu adalah pujian dari manusia. Nah ini syirik yang khafi. Lain kalau kita memberi orang kaya. Kita menghambur-hamburkan uang, memberikan duit ke situ kamar, tapi yang kita beri ini orang-orang kaya. Orang-orang sugih kita beri. Dengan harapan bahwa kita dianggap orang sebagai orang sosial. Itu qadariyah ngarannya. Kenapa? Memberi orang kaya itu kada sedekah. Memberi orang kaya bukan sedekah. Kalau kita memberi orang-orang fakir miskin, nah supaya kita dipuji orang, ini adalah riya, karena itu sedekah. Pokoknya riya ini hubungannya adalah dengan ibadah. Riya hubungannya dengan ibadah. Kita menjual ibadah kepada makhluk, kepada manusia, atau kepada makhluk lain. Jadi riya nang diriyaakan ini sedekah. Ada macam-macam nang diriyaakan. Ada yang diriyaakan itu adalah usulul iman. Iman nang diriyaakan. Ini munafik. Orang munafik itu ingin mengucap kalimat syahadat supaya selamat. Orang munafik mengucap syahadat supaya diakui sebagai muslim. Padahal hatinya ada. Nah ini yang artinya orang munafik ini riya dengan usul iman. Ini muhallat binar, kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka. Ini riya dengan imannya. Orang hendak kawin, ajaran saya itu syaratnya berislam maka dulu. Kalau ada berislam kada kami terima. Berislam ini tapi karena supaya diterima. Nah ini ngarannya riya dengan usul iman. Kan diterima di sisi Allah imannya, Islamnya. Riya dengan usul iman. Ada yang kedua, riya dengan usul ibadah. Riya dengan usul ibadah. Sembahyang nang fardu, haji nang fardu, zakat yang fardu, puasa yang fardu, ini riya. Andai kata ada orang ini kada sembahyang kada juhur nih. Cuma berhubung di tengah-tengah orang sembahyang juhur, lo sembahyangnya juga juhur. Makanya surangannya kada sembahyang juhur. Nah ini orang artinya riya, nang diriyakannya itu adalah usul ibadah. Ini dosanya besar. Adingnya kafir tadi aja.
Nang ketiga riya bin nawafil, riya dengan nang sunat-sunat. Ini amun imannya ikhlas karena Allah. Kalau urusan nang pardu-pardu semuanya karena Allah digawinya kada ada harapnya sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, nya berzakat, nya puasa Ramadan, nya naik haji itu karena Allah, kada ada karena lain. Tapi bila urusan nang sunat nya riya. Puasa sunat riya, bersedekah sunat riya. Nah, ini pun termasuk juga dosa besar. Walaupun tak turun tingkatannya daripada riya dengan usul ibadah. Jadi barang nang diriyakan ada sunat, ada nang wajib, ada nang iman. 3 macam. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ini surah Al-Ma'un ini adalah ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala kepada 3 kelompok manusia. Pertama, orang-orang yang lalai dari salatnya. Maksudnya lalai dari salat ini adalah menurut sebagian ulama tafsir orang yang sengaja mengeluarkan sembahyang dari waktunya. Orang yang secara sengaja mengeluarkan sembahyang dari waktunya. Itu dikatakan dalam Al-Quran fawailun. Wail ini adalah satu jurang dalam jahanam. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang-orang yang lalai dalam sembahyang. Arti lalai apa? Sengaja mengeluarkan sembahyang keluar waktunya. Mengeluarkan sembahyang dari waktu itu ada kadang-kadang dibolehkan, tapi ada beberapa syaratnya. Pertama, orang nang kada ingat, dimaafkan aja. Kada ingat karena menggawi sesuatu nang boleh. Tapi kalau kada ingat menggawi sesuatu nang makruh atau haram, itu kada dimaafkan Allah. Asyik becatur 5 jam lewat sembahyang takabah, ini kada dimaafkan. Ini perbuatan yang kada baik. Tapi kalau kada ingat lagi lawan sembahyang karena perbuatan yang dibolehkan, misalnya ini begawi apakah, kesibukan apakah, kada ingat lagi sembahyang taliwat, nah ini dimaafkan anda oleh apa? Yang kedua, orang nang guring, asalkan guringnya sebelum masuk waktu, jam 11 guring, siang bangun pukul 4, nah berarti zuhur tak keluar tuh, dimaafkan aja oleh Allah ini. Yang ketiga yang dimaafkan oleh Allah, orang yang menjama dalam keadaan musafir atau ada sebab lainnya sehingga dia menjama. Nah, selain pada itu, mengeluarkan sembahyang dari waktunya ini adalah diancam dengan neraka wail. Yang kedua, di sini kelompok manusia alladzina hum yura'un. Orang-orang yang yura'un, orang-orang yang riya. Diancam juga oleh Allah dengan neraka wail. Yang ketiga, wa yamna'unal ma'un, ini orang-orang nang kada mau mainjami hal-hal benda-benda nang biasa. Orang-orang nang memalarakan benda-benda nang kada tapi berharga. Dicontohkan dalam tafsir itu orang minjam tukul. Minjam tukul, dah hendak minjami. Apa dia minjam tukul itu? Minjam tukul, minjam gergaji, minjam apa, orang keperluan misalnya. Hendak minjami, minjam kumpa. Nah, ini wayamna'una ma'un. Minjam piring, minjam, diancam oleh Allah dengan wayamna'unal ma'un. Walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, bagi mereka siksa yang pedih, dan rencana jahat mereka akan hancur.
Mujahid rahimahullah menyatakan bahwa orang yang dimaksud dengan orang-orang yang merencanakan kejahatan adalah orang-orang yang riya. Orang-orang yang riya ini akan hancur. Kenapa kadang-kadang seseorang itu riya? Sebabnya apa yang diharapkannya daripada riya? Nah, ini pun bertingkat-tingkat juga. Ada orang yang menjual ibadah kepada makhluk dengan harapan dia kalau sudah dapat kedudukan dia akan mudah mendapatkan yang haram. Nah, ini yang paling berat. Orang yang menjual ibadah kepada makhluk, orang yang riya, tapi ini ada untingan. Kalau berhasil ini akan mudah mencapai hal-hal yang haram. Ini riya, tujuannya supaya dapat yang haram. Contohnya apa? Ini pura-pura orang yang penyembah ya, punya pura-pura jadi orang yang taat agar dipercaya orang. Karena kalau dipercaya, kutipu inya. Makanya kutipu. Jadi orang-orang yang pura-pura salih, pura-pura takwa, sudah diangkat, kini dipercaya membuat hal-hal yang dilarang Allah. Tujuannya untuk itu. Ini riya yang paling berat. Ada lagi orang itu riya untuk mencapai hal-hal yang mubah. Aku berbuat ini tujuannya apa? Supaya aku nukar barang dimurahi orang, supaya aku melamar diterima orang, supaya aku jadi sarwani harus ulih orang. Nah, itu ini riya, tapi tujuannya adalah hal-hal yang boleh. Itu pun riya juga ngarannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar." Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yaqulullah azza wa jalla yaumal qiyamah, "Idza ja'al 'ibadu bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahumul jazaa." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik yang paling kecil. Para sahabat berkata, apakah syirik yang paling kecil itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Nanti pada hari kiamat ketika seluruh hamba datang dengan berbagai amalnya, Allah Azza wa Jalla berkata, pergilah, temui orang-orang yang kalian tuju dengan riya kalian. Lihatlah apakah kalian memperoleh balasan dari kita beribadah dalam dunia karena ingin mendapatkan sesuatu dari makhluk. Nah, di akhirat kayaknya Allah menyuruh kita mengambil pahalanya ke sana. Ambil ke sana Tuhan pahalanya. Ada yang memberi pahala? Jadi riya ini berlaku bisa sebelum kita beribadah, bisa riya ini datangnya parahatan ibadah, dan bisa riya ini datang sesudah kita beribadah. Kalau kita riya sebelum beribadah, itu jelas sudah ibadahnya ditolak oleh Allah. Kalau kita riya parahatan beribadah, datang riya parahatan beribadah, tapi kadang kita tolak riya itu pun juga kada diterima oleh Allah. Asalnya kita ikhlas, bagus beribadah. Di pertengahan ibadah datang riya. Nah, bisa datang riya. Kalau kita kada menolaknya, perai juga. Allah akan menolak ibadah kita. Gugur. Ada orang yang beribadah dengan ikhlas,
Selesai ibadah sudah ikhlas, bertahun-tahun sudah ibadahnya, hanya timbul riyanya kemudian. Nah ini menurut sebagian para ulama ada menggugurkan lawan pahalanya, tapi tetap kita jadi dosa. Tetap jadi dosa. Setahun, 2 tahun sudah kita menggawe ibadah baik ikhlas, tapi datang riya. Kayak apa contohnya? Kita beribadah dulu baik ikhlas, sudah 2-3 tahun, kenapa kita kada sabar lagi kita kisahkan sedekah itu kepada orang dengan tujuan kita mengarahkan ibadah, tujuan mengarahkan ibadah kepada orang. Padahal ibadahnya ikhlas dahulu kita gawi. Nah itu kadang mengganggu lawan ibadah yang telah lewat. Cuma kita jadi dosa mengisahkan ibadah. Kita beribadah bukan tujuannya karena makhluk, tujuan karena Allah. Beribadah, tuntung beribadah. Tahu-tahu timbul pujian datang kepada kita. Ibadah kita diketahui orang. Orang si anu ahli ibadah, si anu orangnya penyembah yang malam, si anu orangnya sangat sosial. Boleh kada kita gembira dengan pujian-pujian itu? Padahal kita waktu beribadah kada mengharapkan pujian orang. Kita beribadah, kita sosial, ikhlas karena Allah. Tapi di belakang hari timbul pujian-pujian sampai ke telinga kita. Boleh kada kita gembira dengan pujian-pujian itu? Boleh kita gembira dengan beberapa persyaratan. Dengan beberapa persyaratan. Kita sembahyang malam. Kita sembahyang malam ini bukan mengharapkan sedikit pun dari makhluk kada. Karena Allah murni. Tapi akhirnya orang tahu untuk penyembah yang malam orang si anu itu. Padahal kita ada mengharapkan itu. Tumbur si anu penyembah yang malam, si anu penyembah yang malam. Sampai ke telinga kita. Gembira kita mendengar itu. Kayak apa hukumnya? Nah, ini ada 4 macam jenis kegembiraan. Dari 4 macam kegembiraan ini 3 selamat, 4 sebuting nang kada baik. Jadi ini beribadah. Minggu depan, minggu berikutnya, kabar si anu beribadah. Kalau kita gembira. Kita gembira karena apa? Kita gembira karena Allah menampakkan kebaikanku dan Allah menyembunyikan aibku. Nah itu boleh. Boleh. Kita bersedekah secara sembunyi. Kalian tahuan juga orang. Pada kita nak bersedekah. Sambat orangnya si anu sosial pemberian. Gembira kita hati. Tapi kita gembira hati itu karena apa? Karena Allah menampakkan kebaikanku dan Allah telah menyembunyikan aib celakku. Kita gembira karena itu. Nah boleh aja gembira. Tidak apa-apa. Yang kedua, kita beribadah bagus, tersembunyi, ikhlas. Kalau tahu ribut, bahwa kita katakan orang ahli ibadah. Kalau kita gembira, gembiranya apa? Aku gembira karena itu adalah alamat bahwa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah merupakan alamat, salah satu alamat bahwa ibadahku diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang gembira itu boleh juga itu. Yang ketiga, kita dipuji orang dengan ibadah yang kita telah sembunyikan, kita dipuji orang dengan ibadah yang kita ikhlas, kita gembira. Boleh, tapi gembiranya apa? Aku gembira ibadahku diketahui orang dengan harapan orang lain bisa mencontoh aku. Dengan harapan orang lain umat menuruti kayak itu juga. Jadi aku gembira ibadahku diketahui orang, mudah-mudahan orang lain umat mengikuti. Ini boleh aja juga. Boleh.
3 macam tuh boleh. Yang keempat, kita beribadah ikhlas, kita beribadah sembunyi-sembunyi, diketahui orang, lalu kita gembira. Gembiranya karena apa? Berarti sekarang orang sudah tahu bahwa aku beribadah. Nah, itu kada boleh. Berarti orang tahu pada aku ini beribadah. Nah, kalau macam itu gembiranya, ini gembira nang maulah jadi dosa. Gembira nang maulah kita menjadi dosa. Riya ngarannya. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik yang paling kecil. Para sahabat berkata, apakah syirik yang paling kecil itu? Wahai Rasulullah, beliau menjawab, riya. Nanti pada hari kiamat, ketika seluruh hamba datang dengan berbagai amalnya, Allah Azza wa Jalla berkata, pergilah, temui orang-orang yang kalian tuju dengan riya kalian. Lihatlah apakah kalian memperoleh balasan darinya. Hadis riwayat Baihaqi. Inna adnar riya syirkun. Hadis Nabi juga, sesungguhnya sekecil-kecil riya merupakan syirik. Jadi riya itu ada yang berat, ada yang kecil, tetap syirik juga ngarannya. Sesungguhnya sekecil-kecil riya merupakan syirik. Walaupun hukumannya tentu lain. Orang nang riya dengan asal ibadah dosa besar. Orang nang riya dengan ibadah sunat dosa besar juga. Cuma hukumannya jelas pada sama. Allah memberi hukuman. Nang saya kong jakanya kada ada orang kada sembahyang zuhur, tapi nya ada orang sembahyang zuhur, ini dosanya besar dan dapat hukuman berat dari Allah. Nang saya kong ini jakanya kada ada orang kada sembahyang duha, tapi orang ada umpat sembahyang duha, ini pun dosa besar. Cuma hukumannya lebih inting daripada nang riya lawan nang fardu lawan nang wajib. Jadi masalah kebaikan sedikit juga pun itu membedakan balasan di sisi Allah. Begitu pula halnya kejahatan. Allah dengan maha adil, maha bijaksananya tentu kada sama menyiksa seseorang. Orang yang minum arak sesinduk, lalu minum arak yang secangkir, siksanya berat yang secangkir itu walaupun sama-sama mabuk. Orang yang mencuntan 1 juta rupiah lebih inting siksa daripada yang mencuntan 10 juta rupiah. Pada mau sama. Hanya orang-orang yang tertipu oleh syaitanlah yang akan berbuat riya. Hanya orang-orang yang tertipu oleh syaitanlah yang akan berbuat riya. Ini bujukan syaitan kepada kita. Syaitan itu kalau inya kada kawa menggagalkan kita beribadah, ini menggagalkan nilai ibadah. Itu pekerjaan syaitan. Kita hendak sembahyang, jangan syaitan sembahyang. Bapak ikan sembahyang. Orang ada sembahyang tuh sugih pada ikan. Sembahyang adanya, nyamannya hidupnya. Ikan mana sembahyang, mana bala beruntun lawan ikan. Baiklah sembahyang itu. Ujar syaitan. Supaya kita jangan sembahyang. Bila kita tetap mengarasi, tetap sembahyang karena aku hamba Allah. Sembahyang adalah wajib lawan aku. Syaitan berhampir lah memujuki kada awalnya, tetap membujuki kita. Kain lagi sembahyang. Waktu masih lawas lagi. Ini jam 1 hari zuhur. Ini jam 3 sampai lagi sembahyang gurih-gurih dulu ke syaitan. Tetap ini menggoda kita supaya kita melambatkan sembahyang. Mungkin kita, kadang aku sembahyang harus wahini juga. Hampir syaitan ada, tetap membujuk kita. Kita karasi, syaitan pun mengarasi juga. Justru kita berancap-ancap orang sembahyang. Lah kasih sembahyang kena habis waktunya, atau buru-buru, udah bolak-balik sembahyang belak. Akhirnya kada sahnya sembahyangnya. Mungkin kita kaum bijaksana ya, kada kaum belak-balakas, aku penting perlahan asal sah. Sembahyang kita. Tatap ini mengganggu kita dengan riya pulang. Nah, itu sembahyangnya syaitan itu ada orang melihat ikam niat.
Itu dipujinya kayaknya contoh penyembahyang orangnya aktif awal waktu sembahyang. Nah, bila hati kita suka, ya ria ngarannya. Jadi terus bisikan syaitan itu menghancurkan kita. Kalau kita kata kau manggawi, selamat syaitan berhasil ini. Kalau kita kau manggawi, pahalanya barang di guguratannya. Hanya orang-orang yang tertipu oleh syaitanlah yang akan berbuat ria. Syaitan memberinya gambaran palsu. Gambaran palsu bahwa makhluk lebih kuasa dari sang pencipta. Gambaran syaitan. Syaitan memberikan gambaran kepada kita bahwa makhluk lebih kuasa dari sang pencipta. Andai kata di dunia Allah menguasakan orang yang berbuat ria kepada syaitan, maka itulah balasan yang paling ringan yang dia peroleh. Lalu bagaimana nanti balasan yang akan dia terima di hari kiamat? Karena kebodohannya seseorang manusia, kedekatan dengan Allah dan pahala akhirat yang dapat ia peroleh dengan amalnya, ia tukar dengan sesuatu yang ia sangka akan ia peroleh dari manusia. Ibadah yang seharusnya hanya untuk Allah, ia tujukan kepada manusia dan keuntungan dunia. Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah menunjukkan hal itu dalam syairnya, perilaku orang yang suka mengaku sebagai abdi, mengaku dia hambanya Allah, mengaku adalah beribadah kepada Allah, tapi nyatanya mengharapkan sesuatu yang ada pada makhluk Allah. Seseorang hamba hendaknya menjadikan hatinya selalu merasa cukup dengan pengawasan Allah. Ini obat untuk jangan ria. Kita beribadah sudah cukup kalau Allah yang tahu. Orang lain tahu, kada soal yang penting bila Allah tahu, iya sudah. Merasa cukup dengan pengawasan Allah. Selalu mengingat kebesaran kerajaan akhirat, kenikmatan surga yang abadi, dan betapa murkanya Allah kepada orang-orang yang menunjukkan ibadah kepada selainnya. Ini untuk membendung ria, bisikan ria. Agar dapat ikhlas, manusia harus memerangi nafsunya, mengharap dan memohon bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah Maha Pemurah dan tidak akan menyia-nyiakan orang yang berharap kepadanya. Jadi ujar para ulama sufi mengatakan, kalau kita hendak menyumbang, kalau kita hendak sembahyang, kalau kita hendak sesuatu ibadah, timbul di hati, wah aku riak nah, biar saya terusakan riaknya. Jangan berhenti. Saya hendak menyumbang sesuatu, nah aku riak, ada jadi bebanget itu. Aku nak sembahyang, ada orang, ada jadi sembahyang, itu yang dicari syaitan. Sebagian sembahyang itu kan dicarinya. Karasi saja sembahyang walaupun riaknya. Nah kita misalnya hendak membangun sesuatu, itu mengadakan sosial, sumbangan. Aku riak, kayaknya aja menyumbang. Biar sumbang walaupun riak. Kenapa? Ujar para ulama itu mengatakan karena saat ini kayaknya ada doa-doa orang yang memanfaatkan kebaikan kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang nang riak, mulah masjid sebagian, ini riak. Cuma orang nasambayang itu mendoakan. 1000 nasambayang mendoakan mudahan diberikan Allah pahala, mudahan baik, mudahan dapat hidayah. Akhirnya orang yang menyumbang nang riya ini dapat petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena doa-doa orang yang memanfaatkan keriyaannya itu.